لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita berkumpul di majlis kali ini di rutinan kajian kitab Tauhid. Setelah kita membahas pada pertemuan lalu tentang atau isi dari bab la yuqal assalamu ala Allah, tidak pantas dikatakan assalamu ala Allah karena Allah Ta'ala dia adalah assalam. Maka kita melanjutkan insyaallah ke bab berikutnya, yaitu bab qaulu Allahumma ighfirli in syi't. Perkataan ya Allah ampunilah saya in syi'ta, jika engkau berkehendak. Di sini harus dipahami lafal-lafal seperti insyaallah, in syi'ta dan lainnya. Ya. Jadi insyaallah artinya jika Allah berkehendak. In syi'ta artinya jika engkau berkehendak. Ini semua namanya, untuk bab ini ya, namanya adalah at-ta'liq atau disebut juga al-istithna. At-ta'liq atau disebut juga al-istithna. Ya, ada yang ta'liq atau istithna. Sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi intinya samalah. Ta'liq itu mengaitkan atau menggantungkan sesuatu pada sesuatu. Itu ta'liq. Ya, ta'liq di sini maknanya menggantungkan sesuatu. Ya, kata Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Bagi siapa yang ketergantungan ke sesuatu, maka akan dibuat dia selalu bergantung padanya. Ta'liq. Juga ada sighat ta'liq dalam nikah atau dalam talak. Ya, misalnya ya itu ada namanya ta'liqut talaq. Mentalak tapi dengan ta'liq. Misal mengatakan, wahai istriku, jika kamu belanja lagi di warung itu, maka aku akan ceraikan kamu. Maka ini talak dengan ta'liq. Dia mentalak dengan adanya ikatan dengan sesuatu hal. Atau dengan mengatakan, wahai istriku, jika Ahad nanti hujan deras, maka berarti aku menceraikan kamu. Maka ini namanya ta'liqut talaq atau talaq mu'allaq. Ya, ini namanya ta'liq. Nah, ta'liq dalam berdoa itu ada hukum tersendiri, ada masalah tersendiri. Ya, ta'liq dalam berdoa, minta kepada Allah, berharap kepada Allah, tapi dengan kalimat yang mu'allaqah. Kalimat yang ada ta'liqnya, jika, kejikaan, sekiranya gitu. Itu namanya ta'liq. Untuk masalah ini namanya ta'liq. Ya. Ya, itu ta'liq. Kemudian istithna. Istilah namanya istithna. Istithna itu pada asalnya maknanya pengecualian. Pengecualian. Seperti mengatakan semua murid datang kecuali
Ahmad dan Firman misalnya. Maka illa di sini ada tul istitsna, yaitu merupakan pengecualian, perkakas pengecualian, ada pengecualian di sini. Nah, semakna dengan pengecualian untuk makna illa makna istitsna yaitu ta'liq. Istitsna fi du'a. Ya, istitsna di sini berarti mengaitkan doa dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini maksudnya. Bolehkah kita mengaitkan doa permohonan pada Allah atau harapan kepada Allah dengan dikaitkan dengan kehendak Allah, masyiah, yaitu kehendak Allah dengan mengatakan insyaallah atau insyi'ta, boleh atau tidak? Itu yang akan jadi pembahasan. Ya, ana ulangi ya. Jadi ada istilah ta'liq, ada istilah istitsna. Ta'liq pada asalnya menggantungkan suatu perkara kepada suatu perkara. Itu ta'liq. Digantungkan, ya. Kalau misalnya begini maka akan begini. Nah, ini seperti ta'liq. Ya. Ada juga istitsna. Istitsna asalnya pengecualian. Tapi dalam masalah ini kita serupakan dengan ta'liq. Hanya ta'liq atau ta'liqud du'a, itu permasalahannya ta'liqud du'a, menggantungkan permohonan dan harapan antum kepada Allah namun dengan syarat atau dengan hal tertentu. Ya, dengan misal mengatakan ya Allah, minta di antara bentuk ta'liq. Ya Allah, jika memang dia baik buat saya maka mudahkanlah urusan saya dengannya, misal gitu. Ini namanya ta'liq. Ya. Ini namanya ta'liq. Ya Allah, jika memang ini adalah perjalanan yang bermanfaat buat saya, maka mudahkanlah perjalanan saya. Nih, ada kejikaan di sini. Ya. Bolehkah kita mengucapkan ini gitu ya, dalam berdoa gitu. Kemudian ada istitsna fi du'a, maka istitsna ini lebih sering dimaknai adalah yaitu mengaitkan doa dan permohonan atau harapan dengan apa? Dengan kaitannya dengan apa? Dengan masyiah, yaitu kehendak Allah. Entah dengan mengatakan in syi'ta, jika engkau berkehendak ya Allah maka begini-begini, atau dengan mengatakan insyaallah dan seterusnya. Maka yang seperti ini semua ada pembahasan di kitab ini. Baik, kita baca dulu hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini. Di bab qaul Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah saya in syi'ta, jika engkau berkehendak. Berarti ini masuk ke dalam apa? Istitsna, yaitu mengaitkan permohonan ampunan dengan apa? Kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya Allah ampuni saya kalau engkau mau, gitu. Kayak gitu. Boleh enggak gitu. Ya, itu pembahasannya. Ini diangkat karena memang ada hadisnya gitu. Dan ada kaitannya dengan tauhid. Tauhid rububiyah terutama. Ya, ternyata berdoa pun ya ada adabnya. Dan ternyata ada perintah atau larangan dalam lafal-lafal doa. Kita lihat di sini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi sahihi an Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Jangan seorang dari kalian mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau, gitu. Kalau engkau berkehendak, ampuni saya, tolong, gitu. Ya, seperti itu. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah kasih sayangilah saya jika engkau berkenan, jika engkau mau, ya, jika engkau menginginkannya. Itu seperti itu, in syi'ta. Nabi melarang pengucapan seperti ini. Li'azimil mas'alah. Hendaklah dia azmul mas'alah, yaitu doa dengan serius, kekuatan gitu loh. Maksudnya kekuatan di sini
yakin bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni, yakin bahwasanya Allah merahmati gitu. Ya. Jadi itu namanya azmul masalah, ya. Masalah itu doa di sini, masalah namanya makna masalah di sini al-masalah yaitu doa. Makna al-masalah di sini adalah doa, bukan masalah problematika, bukan. Jadi liya'zimid du'a maknanya. Liya'zimid su'al. Hendaklah seorang dari kalian itu, ya kalau doa ada azam di situ. Dan azam itu bukan hanya kemauan, tapi azam itu adalah betul-betul keteguhan, ketetapan, kekuatan untuk suatu permasalahan, untuk suatu hal. Itu azam. Li'azimil mas'alah. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian itu yakin akan jawaban Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan yakin akan jawaban Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menyebutkan perkataan Umar bin Al-Khattab yang maknanya secara bahasa Indonesia, maknanya urusan saya bukanlah jawaban Allah, melainkan urusan saya adalah bagaimana urusan saya adalah saya berdoa gitu. Urusan saya yang saya pikirkan adalah bukan jawaban Allah. Yang saya pikirkan adalah doa saya ini gitu loh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jawaban Allah itu pasti untuk doa yang diterima. Itu pasti. Entah jawaban lebih baik atau ditunda jawabannya, pasti Allah jawab, pasti itu. Jadi urusan kita tuh bukan apa? Jawaban Allah Azza wa Jalla. Karena terserah Allah jawabannya itu. Mau kapan, mau bagaimana, mau sebaik apa, itu terserah Allah. Mau Allah tukar dengan hal yang lebih baik, itu terserah Allah. Tapi urusan kita adalah kita tuh doa apa enggak, itu di situ urusan kita. Karena kata para ulama, barang siapa yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk berdoa, maka itu menunjukkan Allah Ta'ala pasti akan menjawabnya. Barang siapa yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk berdoa, itu menunjukkan Allah pasti akan memberikan sesuatu padanya. Ya. Jadi kalau ternyata antum menginginkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu, ya, dan antum lemah dalam berdoa, lebih-lebih kalau tidak berdoa, ingin sesuatu, baik itu tentang dunia atau akhirat gitu. Dan qadarullah lemah dalam berdoa antum lemah. Maksudnya lemah di sini imma intensitasnya kurang, frekuensinya kurang, jarang-jarangan gitu. Atau memang doa cuman qalbunya lemah. Atau doa sih doa tapi ya pikirannya lain gitu. Maka ini bukan azmul masalah. Ini tidak diilhamkan untuk berdoa dengan benar, sehingga ya jawaban Allah Ta'ala mungkin ya orang doanya enggak benar atau enggak serius, ya gimana mau dijawab? Ya. Maka siapa yang diilhamkan pada dirinya untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, itu menunjukkan bahwasanya Allah ingin memberikan sesuatu padanya. Dan siapa yang terbaliknya, siapa yang dihijabkan oleh Allah Ta'ala dari berdoa kepadanya, menunjukkan Allah Ta'ala tidak memberikan apa-apa buat dia. Begitu. Maka kalau misalnya kita menginginkan sesuatu dan ternyata kita enggak diilhamkan untuk berdoa, maka imma kita enggak bakal dapat sesuatu itu, atau kita akan dapat cuman tidak seberkah itu kita dapat itu. Ya. Misal seseorang punya niatan yang betul-betul kuat untuk berdagang, misal dia niatan kuat untuk berdagang, ada usaha baru misalnya. Ya, kekuatan azam untuk berdagang itu tidak diimbangi dengan kekuatan doanya. Ini ada dua kemungkinan. Imma dia akan berdagang benar, namun kurang berkah. Imma dia yang enggak bakal dapat apa-apa dari perdagangan. Maka kaitan cita-cita dengan doa itu kaitan yang bukan hanya terjadi atau tidaknya, melainkan berkah atau tidaknya.
karena hasil pemberian Allah dari apa yang antum minta dan tundukkan diri padanya itu beda dengan hasil yang Allah Ta'ala kasih ya begitu aja. Ya. Sekarang kalau antum minta kepada Allah Azza wa Jalla ilmu syar'i atau bahasa Arab misalnya, ya Allah buatlah saya, jadikan saya paham bahasa Arab, buatlah saya mahir berbahasa Arab. Taib, ya itu ada nilai lebih. Yang mana sekarang kalau Allah Ta'ala berikan antum pandangan mata, telinga dan pendengaran. Taib. Mizahnya apa? Kelebihannya apa dibandingkan manusia lain? Sama, yang lain juga punya. Dan nilainya nilai pemberian dan kasih sayang Allah. Ya, betul. Tapi ketika antum meminta kepada Allah sesuatu dan Allah kabulkan, maka ini merupakan bentuk tafaddul dari Allah, rahmat dari Allah, kemurahan dari Allah, plus ada nilai ibadah dari antum, yaitu antum telah meminta sebelumnya. Maka permohonan-permintaan ini nilainya ubudiyah, ibadah, nilai plusnya antum. Nilai plusnya antum. Yaitu nilai plusnya di mana? Meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Namun dalam meminta kepada Allah butuh taufik dan butuh ilham dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, siapa yang diilhamkan untuk berdoa dengan baik, maka itu menunjukkan Allah akan memberikannya. Dan pemberian Allah Ta'ala dengan kronologi hidayah, ilham dan taufik untuk berdoa ini menunjukkan ada keberkahan tersendiri, speciality tersendiri yang tidak ada pada orang yang tiba-tiba Allah kasih gitu aja tanpa orang ini minta, tanpa orang ini doa. Speciality-nya di apa? Di doa antum, di kesungguhan antum, di azmil masalah, di penghambaan antum, di merasa iftiqar dan butuhnya antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin iftiqarnya seseorang, semakin iftiqar dan yakinnya seseorang pada Allah. Iftiqar itu merasa butuh, yakin itu merasa yakin pasti Allah jawab. Ya, itu ada nilai plus yang tidak ada pada orang yang tiba-tiba Allah kasih gitu aja. Ada nilai plus, yaitu nilai masalah, nilai meminta pada Allah, azbul masalah. Ya, semakin iftiqar, semakin butuhnya kita pada Allah, dan semakin yakinnya kita pada Allah, maka itu akan membuat doa itu semakin kuat. Dan itulah di antara adab berdoa. Dan adab qalbu dalam berdoa yaitu iftiqar dan yakin. Iftiqar dari segi diri kita, yakin dari segi pada Allah Azza wa Jalla. Yaitu iftiqar merasa butuh, merasa fakir pada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia sekalian, kalian semua itu fuqara kepada Allah, yaitu fakir, membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang yang fakir tahu bahwasanya Allah Ghaniyun Hamid, Allah Ta'ala maha kaya dan tidak bakhil dengan kekayaannya sama sekali, maka makin merasa butuh. Sebagaimana lebih dari itu, tentu sebagaimana fakirnya kepada Allah jauh lebih dibandingkan kalau kita misalnya fakir, kemudian kita melihat ada donatur dan orang kaya yang dermawan. Kita merasa butuh padanya. Dan kita akan membuka atau membuat proposal atau minimal mengirim risalah qasirah, SMS atau WhatsApp, teks WhatsApp kepadanya dengan permohonan-permohonan yang menunjukkan bahwasanya kita merasa butuh padanya dan yakin insyaallah dia adalah orang baik, Anda adalah orang baik dan Anda begini enggak. Ya, seperti itu kan? Dan tidak kita katakan pada orang kaya ini, wahai Bapak Fulan, kami menyadari bahwa Anda orang kaya, namun terserah Anda mau ngasih kami atau enggak. Coba, kira-kira orang kaya gimana? Ini orang kok bahasanya gini. Terserah Anda sih, mau ngasih ya monggo, mau enggak ya silahkan. Ini kata donatur ini miskin songong gitu loh. Kayaknya belagu juga ini orang ini. Perlu kita beri pelajaran, ya. Malas juga ini direspon pun malas. Karena ada ta'liq dan istithna yang kok menunjukkan kayaknya antum tuh enggak butuh gitu loh.
Atau menunjukkan kayaknya aku kan orang kaya, kamu yang miskin, kok kayak seolah-olah tuh kayak tuh saya keberatan gitu ngasih kamu. Padahal request permintaannya berapa? 50.000 doang. Kalau nggak ngasih nggak apa-apa. Ya kalau ngasih ya syukur alhamdulillah. Kalau nggak ngasih nggak apa-apa. Ya saya bisa tetap hidup kok. Udah makin mungkinan keselinnya. Ya. Ini namanya ta'liq dan istithna. Ya, seperti itu. Nah, kalau terhadap manusia saja, azmul masalah itu ya perlu gitu loh. Merasa kita tuh haus akan kebaikan dia gitu loh. Supaya donatur ini mau gitu kan. Lah apalagi kepada Rabbul Alamin. Yang setiap waktu kita haus akan rahmatnya gitu loh. Maka lebih-lebih. Makanya Nabi SAW melarang mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, monggo kalau misalnya engkau mau ampuni saya, ya ampuni aja. Artinya gitu kayaknya, kayak antum tuh kayak gak butuh gitu loh. Ya kalau enggak ya wes, subhanallah. Kalau enggak diampuni repot ini orang. Ya Allah, monggo kalau misalnya engkau mau mengasihi merahmati saya silahkan. Kan artinya apa dengan bahasa itu? Ya kalau enggak, ya enggak apa-apa, saya enggak apa-apa enggak dirahmati sama engkau. Wah, ini minta tapi sombong gini. Ini minta dipites ini yang seperti ini kan enggak, buat apa ini orang nih ngomong kayak gitu. Ini orang enggak azmul masalah, walaupun pada asalnya dia enggak bermaksud untuk songong. Tapi bahasa dan kalimat yang digunakan kepada Rabbul Alamin tidak pantas. Tidak pantas. Kenapa begitu? Karena kalimat Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni saya kalau emang engkau. Misalnya antum bilang, ya Allah rezekikan saya kalau engkau berkehendak. Seolah-olah kayak apa? Yang pertama, kata Syekh Utsaimin dan kata para ulama lainnya, an yusy'ira bi anna Allah lahu mukrahun 'ala syai'. Itu membuat apa, ada isyar, ada rasa bahwasanya Allah Ta'ala itu terpaksa atas sesuatu itu. Terpaksa. Kayak seolah-olah tuh Allah tuh terpaksa. Begini misalnya. Ya Allah, ampuni saya kalau engkau berkehendak. Itu seolah-olah kayak Allah tuh kalau ampuni ini tuh kayak terpaksa Allah ngampuni dia gitu loh. Gimana? Paham gak coba? Kayak sebelumnya tuh kayak misalnya kita mau ke orang kaya, kita bikin atau kalimat mengucapkan sesuatu ke orang kaya untuk kita mintakan uang darinya atau donasi. Pak, maaf Pak, ini kalau Bapak mau ya, kalau Bapak mau nih, saya minta dana Pak 2 juta, tapi itu kalau Bapak mau gitu. Itu kayak seolah-olah ya konteksnya ini si orang kaya ini sebelumnya keberatan ngeluarin 2 juta gitu loh. Kalau manusia digituin makin keberatan. Kalau Allah diperlakukan seperti itu, bisa jadi Allah murka. Seolah-olah kekuasaan Allah itu dibatasin, kemudian kayak kalau ngasih dia tuh kayak kurang gitu, bagi akan mengurangi kerajaan dan kekayaannya gitu loh. Jadi doa-doa seperti ini, istithna seperti ini, Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, Allahumma rzuqni in syi'ta, atau dengan bahasa kita, ya Allah kalau engkau memang pengen ampuni saya Allah. Subhanallah, gaya banget ya. Ya Allah kalau memang engkau pengen ya rezekikan saya aja ya Allah. Subhanallah. Ini seolah-olah Allah itu terpaksa kalau ngerezekin dia. Seolah Allah Ta'ala itu terpaksa kalau ampuni dia gitu loh. Ya. Dan seolah-olah ada di balik Allah selain Allah yang bisa untuk mencegah Allah Ta'ala melakukan ampunan, rezeki dan seterusnya. Ya. Kemudian sebab kedua, hal ini dilarang. Anna qaulal qail in syi'ta ka'annahu yara anna hadha amrun 'azimun 'ala Allah. Bahwasanya perkataan in syi'ta, jika engkau berkehendak ya Allah, itu seolah-olah dia memandang bahwasanya ini sesuatu yang berat bagi Allah atau sesuatu yang besar bagi Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, saya minta kepada engkau ya Allah, rezekikan saya misal rumah mewah jika engkau berkehendak, jika engkau pengen.
Seolah-olah mendatangkan rumah mewah buat kita itu berat bagi Allah, besar bagi Allah, agung bagi Allah. Padahal ya Allah, jangankan rumah mewah, didatangkan sebumi selangit buat antum pun mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang ketiga, sebabnya nggak boleh seperti ini. Annahu yush'ir bi anna at-taliba mustaghnin 'anillah. Ini seolah-olah mengindikasikan si pemohon itu mustaghnin 'anillah. Merasa enggak butuh sama Allah. Kan minta tapi dengan sighah atau lafal seperti itu kan kayak ogah-ogahan gitu loh. Ya. Kayak enggak ngerasa fakir, enggak ngerasa butuh gitu loh. Kalau ke manusia mungkin oke lah, masih mungkin. Walaupun ke orang kaya juga malas juga untuk ngeladen yang seperti ini. Tapi ke Allah Rabbul Alamin, kita enggak bisa mustaghnin 'anillah. Kita enggak bisa lepas dari Allah. Karena orang yang mengatakan terserah antum, atau mau itu enggak apa-apa, mau ini juga enggak apa-apa, itu kan mustaghni, yaitu merasa enggak terlalu butuh-butuh amat. Gitu. Sekarang ada murid misalnya di kelas. Ya. Ustadz udah datang. Ya. Muridnya bilang, "Ustadz, mau ngajar di sini, Ustadz?" "Lah iyalah, jadwal saya," kata Ustadz. "Tapi terserah Ustadz sih. Mau ngajar sini enggak apa-apa, mau enggak juga enggak apa-apa." Ini murid ini. Iya, antum jenggot belum tumbuh aja songong antum. Ya. Begitu. Ya mustaghnin. Oh ya Ustaz. Ya. Enggak mau juga enggak apa-apa. Subhanallah. Pak Rosadi Masya Allah. Dua pekan lalu Anda enggak nyebut Pak Rosadi nih di majelis. Sekarang akhirnya Anda sebut, Pak. Antum sekarang Anda sebut lagi, alhamdulillah. Jadi Masjid Hijau tuh kok enggak disebut Pak Rosadi di majelisnya itu rasanya hambar, Pak ya. Iya. Tapi kalau enggak Anda sebut Pak Rosadi tidur, ya. Jadi harus disebut. Ya. Ya, akhirnya angkat suara, Pak. Alhamdulillah. Itu baju partai apa, Pak? Oh, bisa. Masya Allah. Jadi kalau kita memproposalkan sesuatu, meminta sesuatu, adanya isyar kita itu butuh gitu loh. Enggak boleh kita melafalkan lafal-lafal, enggak etis kita melafalkan lafal-lafal yang seolah kita mustaghninan, yaitu kita merasa enggak butuh, terserah antum dan seterusnya, enggak. Ya. Taib, fa innallaha, kata Nabi SAW, fa innallaha la mukrihalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada yang maksa dia. Dan Allah enggak akan dipaksa. Enggak ada yang memaksa Allah Ta'ala untuk memberikan antum rizki bahkan satu bumi sekalipun. Enggak ada yang memaksa Allah sehingga Allah keberatan, enggak ada. Beda dengan manusia, mungkin bisa kita giniin, ya antum kalau mau bantu ana fadhal, enggak juga enggak apa-apa, fadhal. Itu kalau stratanya sama atau dari atas ke bawah ngomong kayak gitu enggak apa-apa. Tapi biasanya antar manusia pun dari bawah ke atas ngomong kayak gitu ya enggak relevan lah. Murid ngomong ke guru, antum mau ngisi sini fadhal, mau enggak juga terserah antum. Ini yang seperti ini enggak butuh ini sama guru ini seperti ini. Ya. Antum mau ngisi sini fadhal, enggak di sini enggak apa-apa, masih banyak ustaz lain. Nah, ini seperti subhanallah. Imma mustaghnin, imma juga mustakbir. Itu antar manusia loh. Lah sekarang kalau kepada Allah Azza wa Jalla seolah memberikan opsi pada Allah, yang mana opsi itu seolah Allah keberatan dengan salah satu opsi gitu loh. Makanya diberikan opsi lainnya. Subhanallah, Allah enggak digituin loh. Enggak boleh digituin. Opsi pertama, ya Allah kalau engkau berkehendak rezekikan saya. Opsi kedua, kalau engkau berkehendak ya enggak usah, enggak apa-apa. Seolah-olah kalau misalnya Allah rezekikan kita, Allah keberatan. Ya udah ketika kasih opsi, enggak juga enggak apa-apa ya Allah. Subhanallah, ini enggak boleh seperti ini. Juga urusan ampunan. Kita banyak dosa sama Allah. Ya Allah, jika engkau ampuni saya, jika engkau berkehendak ampuni saya, alhamdulillah. Seolah-olah kalau misalnya enggak berkehendak untuk ampuni saya, enggak apa-apa. Itu kalau sama orang mungkin masih mungkin, ikhwan. Antum marah sama ana? Iya, katanya. Nah, apa emang ana salah apa? Banyak antum salah. Ya udah minta maaf. Gitu katanya. Ya terserah antum lah. Antum mau maafin terserah antum, enggak maafin juga urusan antum.
Nah, kalau gini kan oke, gini manusia antar manusia stratanya sama, antar marbot, ya. Antar marbot. Gara-gara marbot A nilep nikung azannya marbot B gitu. Gitu. Marbot B dipaksa buat komat misalnya gitu. Enggak terima marbot B. Akhirnya clash. Ini sama-sama marbot istighna karena terserah antum lah, antum mau maafin ana enggak, bukan antum gaji ana. Gitu. Misalnya gitu. Itu mungkin, masih mungkin antar manusia. Ya. Tapi dari manusia ke Rabbil Alamin itu enggak boleh seperti ini, enggak beradab dalam berdoa. Makanya dalam meminta azmul masalah dan yakin terjawabnya doa. Dan dalam riwayat Muslim tambahan dari Nabi SAW, wal yu'azzimir raghbah, hendaklah dia besarkan raghbah, yaitu harapan dan keinginan akan doanya itu. Dia besarkan, yaitu tinggikan keinginan itu. Fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'tah. Allah Subhanahu wa taala tidak berkeberatan dengan beratnya sesuatu yang dia berikan. Enggak, Allah enggak berkeberatan, enggak dianggap itu besar bagi Allah, enggak berkeberatan dengan memberi antum serizki apapun. Beda dengan manusia yang kadang-kadang keberatan karena restricted, karena terbatas. Manusia itu pemberian terbatas, makanya kadang-kadang keberatan. Manusia juga perasaannya terbatas, makanya kadang-kadang keberatan. Bukan karena materinya yang besar, tetapi kadang perasaannya yang enggak suka atau enggak enak. Itu manusia. Tapi Allah Ta'ala tidak ada seperti itu padanya, tidak tersifati dengan hal-hal seperti itu. Rizki Allah Azza wa Jalla, kerajaan Allah Ta'ala tidak ada batasannya. Ya. Dan kesantunan, kelembutan Allah Azza wa Jalla juga tidak ada batasannya, tidak dikiaskan dan tidak disamakan dengan makhluk dari sifat-sifat itu. Maka seseorang ketika meminta kepada Rabbul Alamin, dia harus tahu ini Rabbul Alamin yang diminta, bukan manusia, bukan makhluk, bukan malaikat. Yang mana kerajaannya itu tidak terbatas dan tidak merasa dirugikan sedikit pun dari permintaan antum. Dan tidak dikurangi sedikit pun dari kerajaannya dengan permintaan antum, sebesar apapun permintaan antum. Ya, itu akidah. Sehingga jangan melafalkan lafal-lafal yang seolah-olah Allah itu terbatas pemberiannya. Seolah-olah Allah Ta'ala terbatas santunannya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala kecewa dengan permintaan antum. Subhanallah, enggak. Apalagi permintaan di sini, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Yang mana itu absolutely antum butuh semua itu. Kita butuh. Ketika kita betul-betul butuh secara absolut, maka enggak boleh kita melafalkan sesuatu yang seolah-olah kita enggak begitu butuh dan seolah-olah Allah itu terberatkan dengan permintaan ini. Enggak, mudah bagi Allah untuk mengampuni seseorang. Seumur hidupnya dosa semua, mudah bagi Allah untuk mengampuni. Cuman kan ada garis-garis yang memang Allah kaedahkan dalam Al-Quran, seperti syirik besar tidak diampuni, dosa besar asalnya tidak diampuni kecuali kalau Allah Ta'ala merahmati orang ini, menginginkan ampunan, diampuni. Ya. Maka dalam permohonan itu ada adab dan akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu utama sekali dalam berdoa. Sampai lafal-lafal seperti ini diajarkan oleh Nabi SAW agar kita menghindarinya. Nah, kembali ke yang tadi jemaah sekalian ikhwan, dalam dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam masailnya, al-ula an-nahyu 'anil istithna fi du'a. Faedah pertama yaitu larangan untuk istithna dalam doa. Berarti apa, ditanya apa hukumnya istithna dalam doa? Apa hukumnya mengatakan Allah, meminta kepada Allah terus dengan ta'liq dan istithna in syi'ta, dengan mengaitkan permohonan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka sebenarnya hukum istithna fi du'a itu ada dua. Ya, ada dua. Yang di hadis memang larangan, tetapi kita kontekskan lebih luas lagi, ya. Karena di keseharian kita juga mengucapkan tanpa sadar atau sadar. Coba misalnya saya bilang,
Ana yakin insyaallah suatu saat Allah akan berikan antum rezeki haji misalnya. Insyaallah. Insyaallah antum akan haji gitu. Paham Pak? Apa ini kalimat apa coba deh? Istitsna bukan? Istitsna ini. Sering loh kita ucapkan nih. Teman antum dagang es. Ya. Tapi kok belakangan ini hujan. Ya. Terus murung mukanya. Ya, kenapa antum? Enggak laku, hujan. Anda jual es enggak laku misalnya. Nah, insyaallah laku. Insyaallah laku. Nah, paham enggak di sini? Sering enggak kita ngomong gini? Sering. Ini doa bukan sebenarnya? Mendoakan enggak? Berharap enggak ini? Iya, sebenarnya gitu. Ini namanya istitsna fi doa. Ya enggak? Paham ikhwan? Paham? Anak antum bingung masalah matematika. Abi ini gimana ya? Ini gini. Kostan apalah gitu. Ya. Ini apa ya, Be? Antum lihat, Astagfirullahaladzim. Ya. Antum melihat matematika kayak ngeliat dosa gitu, astagfirullahaladzim. Kenapa, Abi? Enggak, Abi mau istighfar aja. Tolong ajarin dong, Bi. Enggak bisa. Emang guru kamu enggak ngajarin? Bingung gitu. Agak bingung. Udah, kamu nurutin guru. Insyaallah kamu bisa, Nak, sambil meluk-meluk, sambil lulus-lulus kepala. Insyaallah kamu bisa. Nah, lihat. Ini istitsna fi doa enggak? Istitsna fi doa. Dilarang enggak? Nah, gitu. Gitu. Sementara kan tadi ada larangan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah, jika engkau berkehendak ampuni saya, jika engkau berkehendak rahmati saya, jika engkau berkehendak rezekikan saya, jika engkau berkehendak berikan saya ilmu, gitu. Itu dilarang. Tapi kita dalam kenyataan sering bilang apa? Insyaallah bisa kok. Ya. Kemudian naik angkot atau ngangkat sesuatu keberatan sampai gemeter gitu. Antum bisa enggak nih? Insyaallah bisa, insyaallah bisa. Ya gitu. So, berarti kan ada insyaallah bisa. Jika Allah berkehendak, saya bisa. Nah, ya gimana? Ayo. Jawab ikhwan, jawab. Ayo. Kayak tabrakan kan? Insyaallah enggak tabrakan. Insyaallah enggak tabrakan. Kadang sesuatu itu kita merasa ini tabrakan, tapi ada perasaan kecil kita enggak, pasti bisa nih untuk dibedakan, ya enggak? Cuman karena kita enggak ada kaidah pakem atau belum tahu kaidahnya, klasifikasi belum tahu. Ya. Makanya kita perlu belajar di sini, itulah pentingnya belajar kaidah-kaidah, ikhwan. Kaidah-kaidah, karena kaidah itu membuat kita banyak paham cabang permasalahan. Taib, dikatakan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, hafizallah, mufti besar, orang ulama besar di Saudi Arabia. Ada faedah dari beliau. Ad-du'a'u idza ja'a bi sighatil khabari jazal istitsna. Doa jika terucap dengan format khabar maka boleh terjadi istitsna. Antum bingung lagi, ada PR lagi nih, apalagi nih sighat khabar nih, bingung lagi. Nih gini nih. Pak gini. Dalam bahasa Arab ada al-khabar dan insya. Khabar itu statement, afirmatif, statement. Bingung lagi, statement lagi, apa lagi nih? Statement, pernyataan. Adapun insya selain pernyataan. Jadi khabar itu statement. Aku cinta kamu, ini khabar. Ya, Pak ya? Kamu cinta aku, ini khabar. Cinta aku kamu. Nah, ini bingung. Kamu aku cinta. Kau dan aku sama dengan KUA. Ini khabar atau apa? Khabar. Lafalnya statement.
Tapi kalau bilang, apakah kamu mencintai aku? Ini insya, pertanyaan. Paham gak Pak? Cintailah aku. Khobar bukan? Ini bukan mengabarkan, ya enggak? Tapi meminta, menyuruh. Ini namanya insya namanya. Cintailah aku. Apakah kamu mencintai aku? Kenapa kamu mencintai aku? Oh cinta, misal gitu. Oh cinta itu khobar bukan? Enggak, bukan khobar. Itu nida, panggilan, seruan, insya. Ya. Oh cinta. Nama-nama akhwatnya cinta namanya. Ya. Nah, kepanjangannya cinta dunia gitu. Oh cinta. Atau bilang oh cintaku. Ini seruan juga, bukan khobar. Khobar itu adalah statement dan ada faedah mengabarkan Pak. Ya. Ya. Orang tuamu masih hidup. Ini khobar bukan? Insya. Orang tuamu masih hidup. Khobar bukan? Nah, berarti khobar dan insya kadang-kadang dibedakan dengan nada. Tapi lafalnya sama gitu kan. Faham di sini bedanya khobar dan insya. Khobar itu ada faedah khabar, ada faedah info. Non khobar berarti insya itu bukan, enggak ada faedah info. Imma dia permintaan, imma dia suruhan, imma dia larangan, imma dia pertanyaan, imma dia seruan itu. Misalnya dia kepentok, lututnya kepentok sama bangku biskop aja. Buk. Aduh. Insya. Satunya nanya, kenapa Pak? Insya. Terus dibilang, kenapa? Insya juga tuh. Misu-misu termasuk insya. Napa. Pas gini dah baru nanya napa. Khobar apa insya ini? Khobar. Pas gini baru nanya insya gitu. Khobar. Para saudara ya. Nah, itu beda khobar insya. Kata Syekh Abdul Karim, idza ja'ad du'a bi sighatil khabari jazal istithna. Kalau misalnya suatu doa itu dilafalkan dengan lafal statement, maka boleh istithna. Pakai insyaallah boleh. Contoh gimana? Antum akan sampai rumah insyaallah. Boleh enggak? Hah? Pak, kapan kita sampai ini? Insyaallah sebentar lagi. Insya atau khobar ini? Khobar. Sebentar lagi itu khobar. Karena ada info di situ. Enggak? Gimana? Paham enggak ikhwan? Hah? Pakai insyaallah boleh. Berharap doa boleh di situ. Dengan sighat al-khobar, dengan lafal statement khobar. Coba tadi Allahumma gfirli insita, ya Allah ampuni saya. Jika insita, jika ngobrol ini khobar atau insya? Insya, paham bedanya sini? Pak, tolong Pak sini Pak. Ini khobar apa insya? Insya, gitu. Ya, permintaan itu insya. Gini, permintaan itu insya, perintah itu insya. Ya, maka biasanya kalau insya yaitu permintaan, permohonan. Itu enggak boleh pakai insya atau insyaallah, itu enggak. Ya Allah berikan saya rezeki insyita, enggak boleh. Umumnya begitu, umumnya enggak boleh. Umumnya. Nanti ada rincian lagi. Ya, tapi kalau dengan khobar, statement khobar boleh. Coba contohnya apa? Antum ketemu orang sakit. Sakit apa antum, akhi? Ada sakit, anak enggak mau ngeluh teman, tapi benar-benar sakit, anak enggak mau ngasih tahu kepada antum. Ya udah, la ba'sa tahur insyaallah. Sunnah Nabi, la ba'sa mboten napa-napa. Ya. Tahur insyaallah membersihkan. Tahur artinya ini akan membersihkanmu dari dosa. Ini khabar atau insya? Statement bukan? Iya, khabar, bukan insya. Tapi maksudnya adalah minta sama Allah kan supaya ini bersih, supaya dia bersihkan. La ba'sa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa tuh khobar ikhwan. Ada apa Pak?
insya, tidak ada apa-apa. Khobar, enggak? La ba'sa. Enggak ada keburukan. Tahur insyaallah. Penyakit ini akan menjadi sebab sucimu dari dosa-dosa. Insyaallah. Boleh? Boleh loh, orang ada sunnahnya kok, gimana? Gitu kan? Ya. Kayak gitu. Ya. Terus dia masih mengerang, ya Allah, sakit ya Allah, sakit banget ini, gitu kan? Antum lus-lus palanya. Insyaallah antum sembuh. Gitu. Dia udah sakit kayak gitu, antum bilang insyaallah sembuh. Langsung dia marah. Astagfirullahaladzim. Ana udah sakit, antum ngomong kayak gitu lagi. Loh kenapa? Itu ada di kitab tauhid tuh, enggak boleh ngomong mengistisna insyaallah padahal ini doa. Antum bilang insyaallah ana sembuh. Itu enggak boleh dalam doa itu pakai insyaallah. Antum ini sakit didoain ngeyel. Ya akhi, antum udah sakit udah ada. Antum santai. Enggak ana walaupun sakit ana pengen bertauhid. Karena ada kajian itu enggak boleh menta'lik dan istisna dengan doa, enggak boleh. Antum kan doain ana insyaallah ana sembuh. Enggak boleh pakai insyaallah. Bilang apa? Bingung kan? bilang sebingung dia. Antum ajarin. Ya akhi, antum waktu itu sih pas masalah khobar insya, antum keluar duluan ke kamar mandi, antum nggak denger. Coba contoh Pak Rosadi waktu itu dengerin, ya kan? Itu khobar dan insya beda. Kalau tadi kan insya Allah antum sembuh itu khobar, maka boleh pakai insya Allah. Boleh pakai insya Allah. Statement, insya Allah antum akan sembuh. Gitu boleh. Iya. Insya Allah bakal dapat, insya Allah bisa, insya Allah laris, insya Allah bakal sehat, dan seterusnya, boleh. Tapi kalau ya Allah sehatkanlah saya, insyita, kalau engkau mau ya Allah. Enggak, jangan. Ini yang dhaif, lemah, jadi permintaannya lemah dia. Ngapain ditalik dengan masyiah kok kayak gini? Antum kan minta, ya udah. Nah, beda dengan ta'liq, memberikan pilihan pada Allah karena mengagungkan Allah, karena Allah Maha Kuasa dan Maha Tahu maslahat dan madarat. Kalau ini beda. Kalau ini beda. Artinya, ini sekarang kan nanti khobar boleh, sekarang insya. Jika kita minta pada Allah dengan sighat dan lafal permintaan pada Allah. Ya Allah, saya minta ini. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, berikan saya ini. Itu boleh ta'liq, diikat dengan sesuatu hal selama bukan dengan masyiah, bukan dengan kehendak Allah. Melainkan dengan pilihan yang Allah pilih, bukan dengan kehendak Allah. Misal, ada doa, Allahumma in kanal hayatu khairan li. Allahumma fahayyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanal mautu khairan li. Ya Allah, matikan terus hidupkan saya jika kehidupan itu baik buat saya. Ya Allah, matikan saya jika memang kematian itu baik buat saya. Lihat di sini tidak diikat dengan kehendak Allah, melainkan diikat dengan apa yang terbaik buat kita di sisi Allah. Gimana? Paham nggak bedanya ya? Contoh lain, itu tadi ada sunnahnya dalam hadis ada. La yatamannayanna ahadukum bil maut li dhurrin asabahu. Janganlah seorang dari kalian berandai-andai atau berharap kematian menyergapnya karena merasa ada madarat atau penyakit. Tapi kalau memang udah betul-betul udah kayak hidup ini udah nggak bisa, sakitnya luar biasa, maka kalau emang kayak gitu ya silakan doa tadi, ya Allah, teruskan hidup saya jika memang itu baik buat saya. Ya Allah, matikanlah saya jika memang itu baik buat saya. Gitu. Di doa istikharah juga kayak gitu. Doa istikharah, ya, yang pernah istikharah itu kan ada. Allahumma in kana hadzal amr khairan li dunyai wa ma'adi dan seterusnya. Ya Allah, jika memang misalnya jodoh, masalah jodoh. Ya, istikharah bukan tentang jodoh doang, yang lain juga bisa. Tentang masalah jodoh. Ya, ada pilihan, enggak ada pilihan, si fulanah aja. Fulanah ini antum udah merasa ini kayak jodoh nih gitu kan.
udah mulai nazar dan juga nazar dan seterusnya, maka antum istikharah lagi. Di setelah saat istikharah antum doa, ya Allah, boleh pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, jika engkau tahu bahwasanya dia itu baik buat saya, buat dunia saya, buat akhirat saya, jika engkau tahu dia itu salihah, maka jodohkanlah saya dengan dia. Namun jika engkau tahu bahwa dia tidak baik buat dunia akhirat saya, maka jauhkanlah saya darinya dan buatlah saya ridha dan berikanlah gantian dan seterusnya. Boleh. Lihat, ada jika di sini. Ini namanya ta'liq. Ini namanya ta'liq dan di sini dalam rangka khobar atau insya. Insya. Bukan statement. Insya kenapa? Jodohkanlah, berarti minta. Insya bukan statement, bukan khobar. Jodohkanlah saya dengannya. Tapi diikat permintaan itu dengan apa? Jika engkau tahu dia itu salehah. Ya Allah, jauhkanlah saya darinya, gantilah dengan yang lain, buatlah saya ridha dengan penggantian darimu jika engkau tahu dia tidak salehah atau semisalnya. Faham di sini coba? Hah? Paham? Ada juga doa-doa lain yang seperti itu. Ya. Ya, seperti itulah. Jika ini ta'liq, ini dalam insya diperbolehkan dengan syarat apa? Tidak dikaitkan dengan kehendak Allah. Karena antum enggak bisa ngatur kehendak Allah. Itu pertama. Dan kedua, antum menyerahkan perkara dan opsi kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, enggak memaksa dengan itu. Nah, itu boleh. Antum mau nyekolahin anak pesantren. Ya. Misalnya ada ikhwan kita punya anak jam berapa nih? 3 menit lagi. Anaknya didaftarin dan tes di Al Irsyad Tengaran dan juga Bukhari Solo, Imam Bukhari Solo. Ya, terus bilang ke anak, "Masya Allah, ini dua-duanya terima gitu." Di Tengaran, Irsyad Tengaran terima, Bukhari Solo terima juga gitu. Misalnya gitu. Kan istikharah mestinya, istikharah. Ya. Nah di istikharah, setelah doa istikharah itu berarti kan di sini nanti akan ada ta'liq. Namanya istikharah. Istikharah minta pilihan Allah, berarti antum memberikan ta'liq dalam doa antum. Itu ikatan dalam kejikaan dalam doa antum. Ya Allah, jika memang anak saya lebih cocok di Imam Bukhari Solo, mudahkan ke sana. Berikan isyarat misalnya dan seterusnya. Begitu. Nah, ini ta'liq. Boleh. Nah, setelah istikharah itu istisyarah. Istikharah itu ke Allah Khaliq, istisyarah ke makhluk yang berkompeten dan faham. Ya, anak antum di Bukhari juga diterima, di Al-Irsyad diterima. Ya antum jangan ke kantor pajak nanya, ya enggak nyambung lah. Ke siapa nanya? Ya ke ustadz atau orang yang faham. Kantor pajak. Ngapain di sana? Ya. Maka antum ke ustadz apa nih? Ana udah istikharah, tapi ana pengen istisyarah sama antum ustadz. Kan antum waktu anak kan lulusan Irsyad Tengaran. Ya. Gimana menurut antum anak-anak di Bukhari atau di Tengaran? Jawabannya apa ketika itu anak? Ikhwan, tahu enggak jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Tebak ya. Anda lulusan Tengaran. Anda jawab apa? Anda jawab Imam Bukhari Solo. Antum ke Bukhari, ke Abu Bukhari, jangan ke Irsyad. Kenapa Ustaz? Enggak usah udah. Biar enggak jadi kayak anak gitu. Antum ke Bukhari aja gitu. Antum milih mana? Kalau misalnya fasilitas, Al-Irsyad insyaallah lebih bagus insyaallah. Tapi kalau misalnya antum memfokuskan antum tahfiz, kemudian ilmuwan, itu insyaallah sekarang Bukhari lebih afdol gitu. Jujur ngomong gitu, ana enggak mau fanatik dengan apapun. Sifadul. Akhirnya dia kayak Bukhari kayak anaknya. Tapi itu istisyarah. Nah, kadang jawaban istikharah setelah menta'liq dalam doa, ya Allah, jika bagimu inilah kebaikan, maka berikanlah ini, jika bagimu inilah keburukan, maka jauhkan. Setelah itu kita istisyarah kepada makhluk yang berkompeten, yang faham, yang ahli bidangnya. Di situ kadang-kadang itulah jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada bisa jawaban istikharah bisa dari orang,
bisa dari nuansa atau situasi, bisa dari mimpi. Ya, bisa dari mimpi. Sebagian gini, memang tidak selalu jawaban istikharah itu di mimpi, tidak selalu. Ya, tapi sebagian dari dai ini berlebihan dalam menafikan kemestian jawaban istikharah dari mimpi, gitu loh. Yang sampai seolah-olah istikharah itu nggak ada jawabannya dalam mimpi, nggak mungkin. Kita katakan yang sahih adalah jawaban istikharah itu bisa dari mimpi, bisa dari tidak, bisa dari selain mimpi, gitu loh. Jadi enggak dikatakan misalnya Ustaz ada udah istikharah tapi ana enggak mimpikan apa-apa. Tapi ustaznya kamu bilang enggak istikharah buka jawabannya bukan di mimpi. Nah, ini salah. Kadang di mimpi, kadang enggak, gitu loh. Kenapa? Karena kalaupun di mimpi seorang mukmin, jika itu baik, maka itu adalah kabar dari Allah, isyarat dari Allah. Gitu. Jika itu buruk, maka itu dari syaitan. Nah, kalau misalnya antum sudah istikharah, kemudian Allah mimpikan, astagfirullah, Allah jadikan antum mimpi, ya Allah jadikan antum bermimpi suatu mimpi buruk, ya suatu mimpi buruk, ya maka belum tentu itu adalah jawaban untuk istikharah antum. Tapi kalau misalnya mimpinya baik, maka kata Nabi SAW, ru'yal mu'min bid'un wa sittuna minan nubuwah. Mimpinya seorang mukmin itu adalah sekian 60 sekian dari kenabian, artinya benar mimpinya. Kalau itu mimpi baik. Ya. Kalau misalnya antum mimpi, misalnya antum buat anak pesantren mana, misal dia kemudian malamnya dimimpikan setelah istikharah, malamnya dimimpikan anak antum dikejar-kejar pocong di pesantren. Misal. Maka justru ini kan mimpi buruk. Justru ini jawabannya kemungkinan adalah masukin ke pesantren. Paham enggak? Jadi antum mimpi anak antum dikejar-kejar pocong di pesantren. Jawabannya adalah antum benar tuh ke pesantrenin. Itu benar pesantrennya. Faham enggak, ikhwan? Ini mimpi buruk dari syaitan. Ya enggak? Untuk mentanfir dan melarikan jawaban Allah. Faham enggak antum, Pak Jemaah? Jadi kalau misalnya kita berharap pada Allah, minta sama Allah istikharah, kemudian minta dimudahkan, ternyata mimpi buruk tentang itu, malah justru itu biasanya apa? Kebaikan yang ditutup-tutupi oleh syaitan. Malah justru lawannya gitu loh. Lawan itu gitu loh. Masukkan anak langsung ke pesantren. Ceritain tadi malam tuh, wah mimpinya buruk banget. Ini isyarat dari Allah, kayaknya memang kamu harus pesantren nak. Emang mimpi apa Pak? Tadi malam Bapak mimpi kamu dikejar-kejar sama pocong di pesantren itu. Wah anaknya, lah Bapak gimana? Berarti masukin saya ke pesantren supaya dikejar pocong dong? Bukan gitu. Kamu nggak tahu deh nanti kalau udah lulus di ustadz kamu tahu deh gitu. Ya gitu. Jadi gitu kalau antum istikharah tapi malah dimimpikan mimpi buruk tentang apa yang antum istikharahin, itu malah justru biasanya itu syaitan berusaha untuk menghalang-halangi antum untuk mendapatkan yang antum istikharahkan itu. Ada seorang ustadz juga kayak gitu, ada seorang ustadz seperti itu. Mau ke Madinah istikharah dulu karena ini perjalanan jauh. Dulu kan ke Madinah susah, enggak kayak sekarang. Nah, kemudian malah justru dimimpikan apa makhluk jelek gede dihalang-halangi. Ya udah malah justru dilawan. Akhirnya lulus Madinah sampai sekarang jadi ustadz besar. Begitu. Ya. Jadi jangan terpedaya dengan mimpi buruk setelah istikharah. Belum tentu itu isyarat buruk, belum tentu, malah justru dilawan gitu. Ya begitu. Wallahu a'lam. Kita juga sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.